Selamat datang di Studio Biologi SMA. Salam sehat. Pada pertemuan ini kita akan membahas yaitu lanjutan dari genetika Mendel. Nah, hukum Mendel yang kedua. Bila dua individu mempunyai dua atau lebih sifat beda, maka setiap pasangan faktor keturunan akan dikelompokkan atau diturunkan secara bebas, tidak bergantung pada pasangan sifat lainnya. Jadi masing-masing sifat keturunan itu diwariskan, tidak dipengaruhi oleh sifat lainnya. Hukum Mendel kedua disebut juga dengan hukum pengelompokan bebas atau hukum asortasi bebas. Syarat berlakunya hukum Mendel kedua, pertama yaitu dua sifat beda atau lebih dihibrid sampai polihibrid, dominansi penuh, dan semua gen bebas. Nah, percobaan Mendel untuk dihibrid, Mendel menilangkan ercis berbiji bulat warna kuning, berarti ini dua sifat beda ya, bentuk biji dan warna dari biji, yaitu ercis berbiji bulat dan warna kuning dengan berbiji keriput warna hijau menghasilkan semua F1 berbiji bulat warna kuning. Kemudian sesama F1 disilangkan menghasilkan generasi kedua atau F2 dengan perbandingan fenotip biji bulat kuning berbanding biji bulat hijau berbanding biji keriput kuning berbanding biji keriput hijau mendekati 9331 ya. Ini pembulatan 9331. Dilakukan percobaan yang sama untuk sifat-sifat lain, hasilnya tetap mendekati 9331. Nah, bagaimana ini pola porisannya? Nah, kita lihat tadi parentalnya atau parentum induk bulat kuning dan kisut atau keriput hijau. Kisut atau keriput. Nah, ini genotipnya B besar, B besar, K besar, K besar. Ini B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Gametnya ini adalah B besar, K besar. Ini gametnya B kecil, K kecil. Maka F1-nya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ini bulat kuning bijinya, bentuknya bulat, warnanya kuning. Semua F1, 100% F1 berbiji bulat kuning. Berarti bulat dominan terhadap kisut, kuning dominan terhadap hijau. Nah, kemudian persilangan antara F1 dan F1, berarti F1 itu sekarang sebagai induk. F1 yang bulat kuning ini tadi dikawinkan sesamaannya. Nah, gametnya ada 4 macam. Ya. 4. Maka kombinasi turunannya 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tak sempat. Hukum Mendel kedua harus kita bahas itu ya. Nah, ini misalnya gamet jantan. Ini, lalu ini gamet betina. Ini gametnya. Jadi kita susun ini gametnya ini kemari, semua ini. Gamet yang di sini, ini susun kemari. Ya, vertikal gitu ya. Jadi ini gametnya ada 4. Ini juga gametnya ada 4 macam. Ini adalah papan catur. Lalu ada 16 papan catur kotaknya ini.
kita nomor ini penomorannya dari kiri ke kanan, nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai yaitu kotak yang ke-16. Nah, misalnya di kotak 1, kamar 1, ini gabungkan aja nih. B besar yang sejenis dulu, K besar ini. Lalu misalnya ini kan B besar, ambil dari sini B besar, ke sini kan B kecil. Lalu dari sini K besar ini adalah K besar. Misalnya ini kotak kamar 15 ya. Dari sini ambil B kecil, ini kan. Ini B kecil kemari. Lalu ini kan B kecil. Lalu dari sini dia K kecil. Ini K kecil. Duluan tulis yaitu gen dominan, ini K besar. Dari sini K besarnya. Jadi B kecil, K besar, K kecil. Demikian seterusnya. Lalu dari papan catur ini kita lihat berapa macam fenotipnya. Jadi ada 4 macam fenotip yang bulat kuning. Seperti hasil percobaannya tadi ini kan. Ini ada bulat kuning. Ada yaitu bulat hijau. Ya, ini bulat hijau, ada kisut atau keriput kuning. Ada keriput hijau. Ada 4 macam fenotip. Lalu dari papan catur ini kita lihat fenotipnya yang bulat kuning yaitu kamar 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 13. Berarti ada 9 dari 16. Yang bulat hijau ada 3 kamar, 6, 8, 14. Berarti ada 3 dari 16. Keriput kuning atau kisut kuning yaitu kamar 11, 12, 15. Ada 3 per 16. Keriput hijau atau kisut hijau yaitu kamar nomor 16, yaitu ada hanya 1 kamar, yaitu 1 per 16. Maka perbandingannya ini 9, 3, 3, 1. Bulat kuning berbanding bulat hijau, berbanding kisut kuning, berbanding kisut hijau, 9, 3, 3, 1. Seperti ini pola porisannya untuk menjelaskan hasil percobaannya. Lalu kita lihat genotipnya itu ada yaitu 8 macam. Genotipnya ada 8 macam. Yaitu B besar, K besar itu kamar 1. B besar, K besar, K kecil. Ada 2 dan 5 dan seterusnya gini. Maka perbandingan genotipnya untuk dihibrid 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 4 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1. Jadi genotipnya ada 8 macam. Fenotipnya ada 4 macam. Nah, lalu itulah hukum Mendel 2 percobaan dihibrid yang dilakukan oleh Gregor Mendel. Nah, lalu kita lihat dulu apa itu tes cross atau uji silang. Yaitu perkawinan dari suatu individu yang tidak diketahui genotipnya dengan individu lain yang homozigot resesif. Harus homozigot resesif. Tujuannya untuk mengetahui genotip dari suatu individu yang diuji tadi, apakah homozigot dominan ya, apakah homozigot dominan, ini salah ini tadi, apakah homozigot dominan ya atau heterozigot. Tujuannya untuk mengetahui genotip dari suatu individu apakah homozigot dominan, bukan homozigot resesif ya,
apakah homozigot dominan atau heterozigot. Kenapa? Karena fenotip dari individu yang homozigot dominan dan heterozigot itu sama. Fenotipnya sama. Jadi genotipnya berbeda. Mana genotipnya itu apakah homozigot dominan atau heterozigot, maka dilakukan tes cross. Contoh, misalnya diketahui pada tumbuhan bunga merah dominan terhadap bunga kuning, ya, bunga merah dominan terhadap bunga kuning. Misalkan ada tumbuhan A memiliki bunga merah, kita ambil gen M untuk merah dan gen M kecil untuk kuning. Jadi kalau ada misalnya tumbuhan berbunga merah, merah ini adalah sifat yang dominan, ya. Kan kemungkinan ini bisa gini, ini kan merah. Ini merah. Kalau seperti ini genotipnya merah. Ini. Atau heterozigot juga merah. Ini. Jadi kedua genotip ini memiliki fenotip yang sama. Jadi kalau ada tumbuhan berbunga merah, bagaimana genotipnya? Apakah homozigot dominan atau heterozigot? Maka dilakukan dengan tes cross. Maka tes cross tumbuhan A ini tadi, tumbuhan A yang berbunga merah tadi dikawinkan dengan yang berbunga kuning. Berbunga kuning kan udah pasti homozigot resesif. Maka kita lihat hasilnya. Kemungkinan pertama, apabila F1-nya semua merah, maka tumbuhan A ini tadi genotipnya adalah M besar, berarti tumbuhan A itu homozigot dominan. Kita lihat dari hasilnya, hasil perkawinannya. Bagaimana gini terjadi? Misalkan kalau ini M besar berarti dikawinkan dengan M kecil, gametnya M besar ini, gametnya ini adalah M kecil, maka F1-nya merah, hanya satu macam. Nah, kemungkinan kedua, ya, apabila keturunannya tadi dari perkawinan tumbuhan A dengan tumbuhan kuning ini tadi 50% merah, 50% kuning, maka genotip tumbuhan A ini tadi adalah heterozigot. Ini. Nah, kita lihat. Kalau heterozigot dia kan M besar M kecil dikawinkan dengan M kecil. Ini gametnya M besar M kecil, ini gametnya M kecil. Maka F1-nya adalah M besar, ini ambil dari sini dengan ini, M besar M kecil, M kecil. Ini merah, ini kuning. Itulah tes cross. Dikawinkan dengan individu yang homozigot resesif. Lalu backcross, silang balik, yaitu perkawinan dari F1 atau keturunan dengan salah satu induk. Metode silang balik pertama kali diterapkan pada tanaman oleh H.V. Harlan dan M.N. Pope, yaitu pada tahun 1922. Ini metode pemulihan tanaman atau meningkatkan kualitas tanaman itu mencari bibit unggul. Metode pemulihan silang balik adalah suatu bentuk persilangan berulang. Tujuannya untuk memindahkan atau mengembangkan gen yang sifatnya unggul ke dalam suatu kultivar atau varietas. Kultivar itu apa? Yaitu kelompok tumbuhan yang memiliki sifat unggul dan berbeda dengan tumbuhan lainnya. Jadi disebut istilah kultivar. Supaya ditemukan kultivar atau kelompok tumbuhan yang memiliki sifat unggul, maka dilakukan yaitu backcross. Nah, contoh, dua kultivar yang berbeda dipilih dan disilangkan. Jadi kedua kultivar itu sama-sama unggul, tapi keunggulannya berbeda. Misalnya induk pertama tahan terhadap penyakit tertentu,
individu kedua misalnya yaitu adalah buahnya banyak. Ini contoh, jadi ada dua unggul. Salah satu tetua atau induk merupakan kultivar yang memiliki sifat unggul, misalnya berbuah banyak. Salah satu. Tetapi tidak memiliki gen sifat unggul yang dimiliki oleh kultivar tetua yang kedua. Jadi kedua induk itu berbeda sifat unggul yang dimilikinya. Nah, keturunan atau generasi pertama disilang balikkan dengan tetua yang berbuah banyak. Tujuannya sekarang dia keunggulan mau ditonjolkan di sini adalah bagaimana tumbuhan itu supaya menghasilkan buah yang banyak. Dihasilkan F1, diulangi hingga beberapa generasi. Disilangkan lagi dengan induknya. Nah, metode silang balik ini akan mudah dilakukan dan berhasil dengan baik apabila sifat atau karakter yang unggul ini tadi mudah diwariskan dan bersifat dominan. Jadi kalau dominan kan terus nampak hasilnya itu bagaimana supaya terbentuk yaitu galur murni yang sifatnya unggul. Ya, bagaimana yang sifatnya unggul itu bisa diperbanyak gennya pada kultivar. Maka dilakukan backcross. Jadi perkawinan yaitu keturunan dengan salah satu induk. Itu namanya backcross atau silang balik. Kemudian ada sifat kodominan. Sifat kodominan atau intermediate. Sifat kodominan berarti sifat yang tidak dominan dan tidak resesif. Tadi kalau kita sebutkan kalau T misalnya tinggi, dominan, sedangkan ini dominan terhadap T pendek, maka kalau dia bergenotip T besar tinggi, T besar T kecil pun tinggi. Artinya gen tinggi menang terhadap gen pendek, maka pada keadaan heterozigot ini, ya, genotip heterozigot sama fenotipnya dengan genotip homozigot dominan. Jadi homozigot dominan dan heterozigot memiliki fenotip yang sama, tentu fenotip dominan. Jadi T besar dengan T besar T kecil ini sama-sama tinggi, karena tinggi dominan terhadap pendek. Tapi kalau sifat kodominan bukan seperti itu. Baik kedua gen ini, ya, jadi nggak ada istilah dominan dengan resesif, memiliki pengaruh yang sama. Memiliki pengaruh yang sama, jadi nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Ini contoh warna bunga Mirabilis jalapa atau bunga pukul 4. Nah, dikawinkan Mirabilis jalapa berbunga merah dengan berbunga putih. Ini yang besar-besar genotipnya, M kecil, gametnya ini M besar, gametnya ini M kecil. F1-nya M besar, M kecil, yaitu berbunga merah muda. Nah, apabila yaitu F1 dikawinkan, ini, maka parentalnya ini sekarang F1, M besar, M kecil dengan M besar, M kecil. Gametnya ini kan M besar, M kecil, sama ini gametnya M besar, M kecil. Maka papan caturnya, kita misalkan di sini gamet jantan gini ya. Seperti ini papan catur. Sini adalah gamet betina. Kita susun gametnya ini kemari M besar, M kecil. Inilah itu ini. Lalu ini M besar, M kecil. Inilah ini gametnya ini. Pasangannya. Maka hasil perkawinannya M besar, M kecil ini. M besar, M kecil ini. Lalu M kecil ini. Kalau dominansi penuh kan ini merah. Ini tentunya merah, tapi yang M besar M kecil ini bukan merah, tapi merah muda.
Karena gen merah dengan gen putih itu adalah kodominan. Maka muncul pertengahan gitu ya. Nah, perbandingan fenotip F2 merah dengan merah muda berbanding putih 1:2:1. Kalau terjadi dominansi penuh, ini kan monohibrid, satu sifat beda. Kalau merah dominan terhadap putih, maka perbandingan fenotip F2 ini kan merah berbanding putih harus 3:1. Ternyata ini kan 1:2:1. Ya. Nah, perbandingan genotip F2 yaitu M besar M besar ada 1, M besar M kecil ada 2 ini. M kecil ini ada 1. 1:2:1. Itulah sifat kodominan atau sifat intermediate dari yaitu bunga Mirabilis jalapa. Ini berbunga merah, berbunga putih, ini berbunga merah muda. Jadi ya, gen yang tidak dominan dan tidak resesif. Oke, sampai di sini dulu penjabaran materi kita pada pertemuan ini. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.